Oke, di Republik Ceko ini terdapat sebuah bunker yang disebut dengan bunker Oppidum. Bunker Oppidum ini dipercaya mampu melindungi penghuninya atau orang yang ada di dalamnya dari bencana sebesar apapun. Dan bunker ini memiliki fasilitas yang sangat mewah serta teknologi yang sangat canggih. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, saat ini banyak banget nih ya hal yang mendorong seseorang untuk membuat sebuah tempat perlindungan. Misalkan aja nih ya, isu tentang kiamat. Nah, kita ini orang-orang yang hidup di atas tahun 2012 adalah alumni prank tahun 2012. Waktu itu dikatakan 2012 bakal kiamat. Banyak orang-orang yang berlomba-lomba di saat itu membuat atau mempromosikan bunker anti kiamat. Yang dimana bunker ini dikatakan tidak akan mudah hancur, tidak akan mudah meledak, walaupun nanti dia ternyata banjir akan mengapung, pokoknya dengan segala kecanggihan. Di dalam bunker anti kiamat itu biasanya sudah tersedia semua kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, tapi ternyata 2012 sudah lewat, kiamatnya tidak terjadi. Jadi kita tuh kena prank di saat itu. Untuk saat ini, sekarang muncul lagi nih hal baru, yaitu tentang isu perang dunia ketiga dikarenakan adanya konflik antara Rusia dan Ukraina. Ditambah lagi berita-berita yang beredar di sosial media sekarang mengatakan juga kalau Cina dan Taiwan akan terlibat perang. Terus Pakistan dan India, ya kan? Terus juga ada pergesekan antara negara kita dengan Malaysia, gitu ya, Indonesia dengan Malaysia, macam-macam lah. Gua nggak tahu nih siapa orang di balik semua ini yang tiba-tiba mematik api perselisihan antar negara. Ya mungkin kalian bisa menebak lah ya, negara mana ya. Kayak baru-baru ini nih tentang Reok Ponorogo yang diberitakan akan diklaim oleh pihak Malaysia. Padahal selama ini kita tuh permasalahannya dengan negara Malaysia itu aja, masalah klaim budaya. Tapi untuk gue pribadi nih ya, gue merasa kayak Malaysia sama kita tuh satu rumpun. Kalaupun ternyata adat dan budayanya itu mirip dan sama, tidak perlu saling klaim, ya kan? Ya kalau misalkan Malaysia pengen ada batik, ya udah bikinlah batik ala Malaysia, Indonesia batik ala Indonesia. Terus kalau Malaysia mengatakan mereka punya reok, ya udah bikinlah reok ala Malaysia, kita punya reok Ponorogo ala Indonesia. Yang mungkin secara jenisnya sama, tapi agak dibedakan sedikit lah, biar ada ciri khas Malaysianya, ciri khas Indonesianya. Jadi nggak perlu saling klaim menciptakan hak cipta gitu ya. Nah, tiba-tiba nih ya muncul berita-berita kayak gini lagi. Setelah dulu dikatakan mau klaim batik, ya kan? Tiba-tiba sekarang mau klaim reok, katanya gitu. Dan gue yakin banget 1000% kemungkinan hal ini hanya sebuah propaganda atau fitnah yang menginginkan Indonesia dan Malaysia berperang. Makanya banyak teman-teman yang minta gue bahas soal reok itu, kejadian reok ini. Sampai sekarang gue masih hold, gue belum bahas dulu nih ya. Sebenarnya datanya udah ada, bahannya udah ada, tinggal gue present ke kalian aja. Cuman sampai detik ini gue masih tahan karena menurut gue ya kita ini sedang diadu domba kali. Nah itu menurut gue aja. Nah kita kembali ke pembahasan kita. Hari ini gue bakal ngebahas tentang negara-negara yang sudah menciptakan bunker anti kiamat. Yang mana bunker-bunker ini diciptakan karena mereka tahu suatu hari nanti di bumi ini akan adanya perang nuklir. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Membahas tentang bunker kiamat nih geng ya. Banyak faktor negara-negara yang menciptakan bunker ini. Memang kalau misalkan kita berpikir secara logik, yang namanya kiamat itu sudah pasti semuanya itu hancur lebur. Bagaimana bisa kita membuat sebuah penangkalnya? Karena kan yang dikatakan kiamat ya semesta ini, ya kan, alam semesta ini benar-benar hancur lebur. Jadi mau berlindung di mana? Walaupun kita menciptakan sebuah bunker anti kiamat yang membuat kita hidup atau terlindung atau melewati kiamat itu sendiri, ya setelah itu kita mau kemana? Alam semesta sudah hancur. Mau jadi apa? Mau melayang-layang selama-lamanya di luar angkasa? Nggak mungkin juga gitu. Namun hal ini selalu diupayakan oleh umat manusia. Contohnya aja ketika bumi dianggap sudah tua, banyak orang yang berbondong-bondong untuk menciptakan sebuah pesawat luar angkasa yang dapat menjangkau Mars. Lalu sampai di Mars mereka pengen bikin perumahan.
terus meneliti bagaimana caranya manusia bisa hidup atau bertahan hidup di Mars. Jadi istilahnya kita tuh bukan lagi pindah rumah tapi bakal pindah planet gitu. Nah, itu adalah salah satu upaya manusia dalam menghindari takdir yang disebut dengan kiamat. Hari ini kita akan bahas nih ya satu persatu negara mana aja yang sudah membuat bunker. Ya, kita nggak usah fokus ke bagaimana manusia akan pindah ke planet lain ya, karena itu lagi dikerjakan sama Elon Musk gitu ya. Biarkan dia berkarya, itu tugasnya dia. Nanti kita lihat aja perkembangannya. Kalau memang ternyata di Mars ada perumahan gitu ya, ada klaster-klaster baru yang bisa kita invest, ya kita ke sana. Tapi sekarang justru kalau gue lihat bukannya bikin perumahan baru di planet lain, malah kita membuat perumahan di dimensi lain, yaitu pembahasan tentang metaverse. Banyak banget orang yang sekarang beli aset di metaverse, yang dimana padahal metaverse itu, ya kan, itu tidak nyata. Itu hanya sebuah dunia digital. Orang udah gila sekarang, benar-benar parah kalau menurut gue. Oke, langsung aja kita bahas nih ya satu persatu negara-negara yang sudah menciptakan bunker anti kiamat. Yang pertama, sudah pasti the one and only China. Di negara China sana, memang banyak banget orang-orang jenius yang mencoba atau terus mencari-cari gitu ya hal-hal baru. Kalau mereka tidak bisa menciptakan hal baru dengan ide mereka sendiri, biasanya mereka akan menciptakan sesuatu dari hasil meniru. Nah, itulah negara China. Tapi walaupun mereka meniru, tapi tidak bisa dipungkiri juga kalau mereka ini jenius. Karena even itu meniru, negara kita sendiri di Indonesia belum tentu dapat meniru apa yang mereka buat gitu kan. Ini kerennya nih ya, berbicara tentang bunker anti kiamat. Ini pertama kali diciptakan oleh seorang petani yang ada di China. Namanya Liu Qiwan. Dia membuat sebuah bola raksasa yang berbahan rangka baja ditambah dengan shell fiberglass. Nah, bola raksasa ini mampu menampung 14 orang. Di dalamnya terdapat sebuah tangki oksigen dan sabuk pengaman. Ya, berarti kan memang fungsinya adalah untuk menjaga orang yang ada di dalam bola raksasa tersebut tetap hidup. Dikarenakan kedap udara, orang-orang yang masuk ke dalam bola ini itu akan melayang-layang seperti gambaran astronot di luar angkasa. Dan yang paling kerennya lagi, bola raksasa ini itu bisa mengapung di air. Selama perjalanannya membuat bola raksasa sebagai bunker anti kiamat ini, dia telah menyelesaikan sebanyak 7 buah bola. Dan bunker raksasanya ini dia namakan Bahtera Nabi Nuh, tapi dalam bahasa dia. Karena memang banyak orang yang terinspirasi dari Bahtera Nabi Nuh dalam menyelamatkan diri ketika terjadinya bencana besar di muka bumi. Ya, zaman Nabi Nuh kan dianggap itu dia dapat menyelamatkan umat manusia dari kiamat kecil di saat itu. Nah, Liu Qiwan ini memang terinspirasi dari film 2012. Ketika dimana di film itu kalau kalian nonton, itu umat manusia selamat di atas Bahtera. Dan kalau menurut kita lihat juga ya, film 2012 itu memang terinspirasi dari cerita film Nabi Nuh. Kalau kalian penasaran film Nabi Nuh, kalian bisa nonton Noah. Filmnya judulnya Noah. Nah, itu film Nabi Nuh 2012 sama film Noah ini konsepnya mirip-mirip. Nah, Liu Qiwan ini akhirnya dijuluki sebagai reinkarnasi Nabi Nuh karena dia berhasil menciptakan sebuah bunker anti kiamat tersebut. Sebenarnya Liu Qiwan ini gak muluk-muluk, geng. Dia menciptakan bunker ini bukan untuk menghadapi kiamat yang sangat besar atau menghadapi hal yang seperti perang nuklir gitu ya. Bukan itu. Dia itu hanya berharap pemerintah dapat mengadopsi karya ciptanya dia ini untuk menghadapi gempa-gempa kecil atau di saat terjadinya tsunami. Ya berarti kan itu bukan kiamat, ya itu hanya sebuah bencana yang ekstrim gitu ya. Ternyata karya daripada Liu Qiwan ini banyak banget peminatnya. Karena memang ada sebagian orang yang percaya dengan ramalan, apalagi di China sana. Mereka kan sangat percaya dengan yang namanya hal-hal yang berbau tahayul gitu ya, seperti hoki, terus juga seperti ramalan-ramalan, mereka percaya sekali. Nah, ada pengusaha yang rela mengeluarkan 3 miliar rupiah untuk membeli produk buatan Liu Qiwan ini. Karena dia percaya suatu hari nanti akan terjadi bencana besar. Nah, nama pengusaha ini adalah Yang Zongfu. Dan Yang Zongfu ini bahkan sudah menyiapkan kebutuhan untuk keluarganya selama 10 bulan apabila dia harus menetap di dalam bunker anti kiamat tersebut. Nah, gimana menurut kalian nih, geng? Di China aja udah ada orang yang bersiap-siap untuk menghadapi kiamat nantinya. Oke, kita lanjut ke negara kedua yang sudah mempersiapkan bunker anti kiamat. Negara kedua ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya di California.
Oke, pembuatnya itu adalah Ron Hubbard. Ron Hubbard ini berasal dari California, Amerika Serikat. Dia itu berhasil membuat sebuah tabung baja. Alasan dia membuat sebuah tabung baja untuk menyelamatkan diri dari bencana ini itu gara-gara prank tahun 2012, yaitu dia mengikuti kalender suku Maya yang mengatakan kalau setelah tahun 2015 bumi ini udah nggak ada lagi tanggal gitu ya. Tanggal mereka sudah habis, yang artinya itu akan terjadi kiamat. Kenapa orang pada percaya dengan kalender suku Maya dari Meksiko ini? Karena kalender tersebut sudah dibuat dari 5125 tahun yang lalu. Atau kalau dalam kalender Masehi berarti dari tahun 3113 sebelum Masehi. Nah, tiba-tiba aja kalendernya habis gitu ya, waktunya habis gitu. Udah nggak ada lagi hitungan waktunya. Akhirnya mereka menganggap kalau dunia ini akan segera berakhir. Bunker buatan Hubbard ini lebih mewah daripada bunker buatan Liu Qiwan dari Cina tadi. Karena di dalam interiornya itu dirancang cukup mewah, geng. Dan karyanya dia ini sempat dipamerkan di Montebello, California. Bunkernya ini tinggi atau panjangnya itu sekitar 150 meter. Cukup panjang nih ya. Dan diameternya itu hanya 3 meter. Berarti kayak seruangan kamar lah gitu ya, 3 meter, tapi cukup tinggi gitu. Nah, di dalamnya itu sudah terdapat lantai kayu, terus juga TV plasma, sofa kulit, serta sampai ke kamar mandi. Yang mana kamar mandinya itu lengkap dengan showernya. Jadi bener-bener ini sebuah bunker mewah. Dia mengatakan, atau si Hubbard ini mengklaim kalau bunker buatannya ini bisa tahan dari bom nuklir bahkan senjata kimia. Dan dia cukup sukses menjual bunker anti kiamatnya ini, dimana setiap bulannya terjual per 1 unit. Gila nggak tuh? Sebenarnya nggak harus Hubbard ya kan? Tukang bangunan kerja sama tukang las gitu ya, yang paham perbesian, atau sama orang Madura gitu kan, yang paham perbersihan gitu ya, berkolaborasi tuh nyiptain yang namanya sebuah ruangan yang epic ya kan, desain interiornya bagus, terus dibuatlah sebuah dinding baja, terus tanam deh tuh di tanah di sebelah rumah, jadi dah sebuah bunker anti kiamat, jual. Wah, itu salah satu peluang bisnis baru gitu ya. Ya tapi mungkin orang kita di Indonesia kayaknya nggak bakal mau beli sih, karena kan itu mahal sih yang satu. Yang kedua tuh orang Indonesia tuh bodoh amat dengan sebuah problem, bodoh amat dengan sebuah masalah. Contohnya aja kayak kasus bom di Sarinah, orang malah ngumpul bukan yang ngejauh gitu ya. Wih, ada teroris pada ngumpul, ada yang jualan lagi. Karena orang Indonesia tuh nggak ada takutnya, ya kan? Yang ada tuh kepo. Jadi untuk menjual bunker kiamat kayaknya jadi bahan olokan sih di negara kita. Oke, kita lanjutkan nih, geng. Nah, bagi yang berminat dengan bunker buatan Hubbard ini, kita harus merogoh cross check sampai hampir 1 M, yaitu tepatnya 920 juta. Sistem menggunakan bunker ini yaitu tadi ditanamkan di dalam tanah. Dan apabila kita sudah masuk ke dalam bunker dan kita sudah menutup dari dalam, maka bunker itu tidak akan pernah bisa dibuka dari luar. Sama seperti bunker yang diciptakan oleh Liu Qiwan. Bunker milik Hubbard ini atau ciptaan Hubbard ini kedap udara juga. Nah, ini udah 2 ya. Cina udah, Amerika udah nih. Halo geng, mumpung saat ini lagi bulan suci Ramadan, nah gue mau ngajak kalian buat berburu takjil. Tapi sebelumnya gue mau terima kasih dulu buat game State of Survival karena udah support konten kita kali ini. Oke, langsung aja kita berburu takjil sekarang. Let's go! Oke geng, gue udah beli 2 takjil di sini. Terus ternyata ini kayak kita kecepetan. Sekarang jamnya belum waktunya buka puasa. Jadi sekarang gue mau nyari tempat dulu yang oke buat gue buka puasa. Gue tuh pengen buka puasa di luar. Pengen cari tempat outdoor yang kayak taman atau parkiran mobil lah gitu, yang enak gitu ya, sambil nunggu jam buka puasa atau jam beduk. Oke, ikutin lagi. Let's go! Oke geng, akhirnya kita udah nyampe nih, dan di sini gue bakal buka puasa di sini gitu. Nggak tahu, random aja gue pengen buka puasa di outdoor. Nah tapi ini berhubung masih belum jamnya buka puasa atau masih belum beduk, jadi kayaknya gue mau main game dulu. Oke, mungkin kita duduk di sana aja ntar ya.
Oke, let's go. Oke, geng. Nih, gue udah PW banget di sini sambil nunggu beduk, sambil nunggu azan, kita main game dulu. Kali ini gue mau main game State of Survival. Nah, buat kalian yang belum tahu, game State of Survival ini bercerita tentang dunia yang sedang kiamat dan bagaimana kita bisa survive dari serangan zombie dan juga monster. Dan masih banyak bahaya lain yang menanti kita. Langsung aja nih ya, kita mainkan gamenya dan gue bakal ngasih tahu beberapa basic dari game ini. Nah, pertama-tama dalam kamu survival, kalian itu harus punya tempat tinggal yang aman. Nah, sekarang gue udah berada di markas gue nih, geng. Yang dimana markas ini kalian bisa upgrade untuk setiap bangunan-bangunannya. Tujuan upgrade-nya adalah supaya kalian bisa mendapatkan updatean-updatean atau bangunan baru untuk memperkuat base kalian. Dan kalian juga bisa merubah tampilan markas kalian untuk jadi lebih keren. Wah. Nah, caranya itu cukup gampang nih. Kalian perhatikan, tinggal kalian klik aja markas besar kalian. Nah, di sini ada banyak banget tampilan-tampilan yang keren. Contohnya yang gue suka yang ini nih, geng. Nih, ada kelinci gacha. Nah, ini keren banget. Gue sebenarnya suka banget yang ini, tapi sayangnya gue belum bisa punya yang ini, geng, karena masih kelok. Terus, kalau misalkan kalian masih bingung di dalam game State of Survival ini harus ngapain aja, tenang aja, geng, karena di dalam game State of Survival ini ada banyak petunjuk juga misi-misi untuk kalian semua. Salah satunya nih ya, di bagian bawah ini, nah tinggal klik aja di bagian misi dan kalian tinggal klaim aja kalau misalnya kalian sudah menyelesaikan misi tersebut, akan mendapatkan imbalan dan juga hadiah. Nah, habis itu ada resort yang bisa kalian ambil per menitnya, supaya kalian itu bisa tetap mempunyai resort untuk kalian bangun, untuk kalian makan, dan masih banyak lagi. Jadi seru banget nih gamenya. Nah, jadi tunggu apa lagi buat kalian semua yang mau nyobain State of Survival, linknya udah ada di deskripsi, langsung klik, langsung download, dan langsung mainkan. Ini kayaknya udah mulai azan nih, geng. Udah tiba beduk ya. Saatnya kita berbuka puasa, nanti kita lanjutin lagi main gamenya, oke? Sekarang kita beranjak ke negara lain, yaitu Republik Ceko. Oke, di Republik Ceko ini terdapat sebuah bunker yang disebut dengan bunker Oppidum. Bunker Oppidum ini dipercaya mampu melindungi penghuninya atau orang yang ada di dalamnya dari bencana sebesar apapun. Dan bunker ini memiliki fasilitas yang sangat mewah serta teknologi yang sangat canggih. Diklaim nih ya, apabila seseorang masuk ke dalam bunker Oppidum ini, mereka akan merasakan kenyamanan seolah-olah mereka berada di dalam sebuah apartemen mewah. Bunker-bunker ini berbeda dengan bunker yang sebelumnya sudah kita ceritakan. Nah, bunker-bunker ini memang letaknya itu sudah dipatenkan, yaitu di sebuah tempat terpencil, tepatnya di deretan lembah Republik Ceko. Hal ini sengaja dibangun di tempat tersebut karena dianggap Ceko ini adalah tempat paling aman atau tempat paling oke gitu ya untuk membangun sebuah bunker anti kiamat, karena letak daripada Ceko ini yaitu di Eropa bagian tengah dan dikelilingi oleh pegunungan. Dan lagi pula Ceko ini bukan target agresi suatu negara atau target serangan suatu negara maupun organisasi tertentu. Jadi bisa dikatakan kecil kemungkinan apabila ada perang Ceko ini bakal terlibat. Jadi mereka tuh kayak netral aja, pengen hidup tenang aja gitu. Ya seperti kalau misalkan di daerah kita tuh kayak kita dengar Brunei. Selama ini kan kita nggak pernah mendengar desas-desus atau gosip-gosip apapun tentang Brunei gitu ya. Negaranya cukup netral dan juga mereka hidup sejahtera. Nah, secara detailnya bunker Oppidum ini memang tidak terlalu dipublikasikan oleh pihak berwenang. Jadi banyak fitur-fitur yang dirahasiakan. Tapi yang jelas yang diketahui oleh banyak orang adalah di dalam bunker ini terdapat sebuah ruang bawah tanah yang cukup luas, terdiri dari 2 lantai. Dan apabila tiba-tiba saja si penghuni ini lagi berada di atas nih ya, itu tiba-tiba datang bencana misalkan, atau sesuatu yang bakal membahayakan mereka. Nah, mereka ini bisa tiba-tiba langsung membuka koridor atau membuka lantai rumah mereka atau tempat tersebut gitu ya, langsung masuk ke dalam bunker Oppidum tersebut untuk berlindung. Bunker ini dilapisi oleh sistem pertahanan yang berlapis dengan tingkat keamanan yang cukup tinggi dan sangat canggih. Yang ajaibnya nih ya, yang gue nggak paham nih ya, dikatakan
semua suplai yang dibutuhkan oleh si penghuni di dalam bunker ini itu tidak perlu ada keterhubungan lagi dengan dunia luar. Katanya sampai 10 tahun sekalipun mereka bisa hidup di dalam bunker tersebut. Berarti kan stok makanannya gimana tuh 10 tahun? Makanan macam apa yang bisa bertahan segitu lama gitu ya? Cukup aneh. Nah, namun hal yang simpel yang dibutuhkan oleh orang-orang yaitu sinyal. Biasanya kalau kita berada di basement kayak gitu atau di bawah tanah kayak gitu, sinyalnya kan akan nggak kuat gitu ya, jelek gitu. Tapi di dalam bunker Oppidum ini sinyal justru sangat kuat dan normal. Sistem daripada Oppidum ini tidak sama seperti bunker-bunker yang sudah kita ceritakan. Kalau bunker-bunker yang kita ceritakan tadi kan kayak bunker yang dimiliki oleh satu individu. Nah, tetapi bunker Oppidum ini merupakan bunker yang seolah-olah ini adalah dunia bawah, atau bisa dikatakan mereka memiliki kota baru di bawah. Yang dimana di dalam bunker Oppidum ini terdapat bioskop, terus juga terdapat pusat medis kayak rumah sakit gitu. Dan semua hal yang dibutuhkan sudah ada di dalam bunker Oppidum tersebut. Kekuatan daripada bunker Oppidum ini dikatakan mampu menahan bencana alam sebesar apapun, sekelas tsunami, bahkan sampai ke bom nuklir. Perlu kalian ketahui ya, Oppidum ini konstruksinya itu mulai dibangun itu sejak Perang Dingin, yaitu tepatnya pada tahun 1984. Jadi memang udah dipersiapkan sudah sangat lama gitu. Dikarenakan dibangun di zaman perang, di saat perang, itu kualitas daripada bangunannya itu tidak bisa ditandingi dengan kualitas bangunan zaman sekarang. Karena bisa dikatakan ya, zaman Perang Dingin segala sesuatu tempat berlindung ya, dengan kata lain ini adalah sebuah bangunan struktur militer gitu ya. Zaman dulu ya pemerintah bakal setuju aja karena niatnya adalah untuk melindungi rakyatnya. Tapi di zaman sedang damai kayak sekarang, biasanya untuk membangun fasilitas perlindungan militer kayak gini, pemerintah tidak akan setuju karena dianggap ya buat apa, useless gitu ya. Kalau lo menghadapi kiamat kayaknya nggak perlu selebay itu. Tapi kalau dalam kondisi perang udah pasti diizinkan. Nah, maka dari itu dikarenakan bangunan ini dibangun di masa perang dan ternyata sekarang itu fungsinya agak useless gitu ya, karena nggak ada perang, nggak ada yang harus berlindung. Akhirnya bunker-bunker ini ditawarkanlah kepada orang-orang kaya yang mau membeli tempat tersebut. Dan ini udah jadi kayak villa gitu loh geng. Kayak orang-orang kaya yang butuh villa misalkan kayak di puncak, dan mereka bisa berlibur ke villa mereka di saat weekend gitu ya. Jadi kepemilikan daripada bunker Oppidum ini udah jadi kayak sebuah barang mewah untuk investasi. Bunker Oppidum ini dibangun oleh Jakub Zamrazil. Dia ini adalah seorang pebisnis properti yang berasal dari Republik Ceko. Di saat itu Zamrazil ini melihat adanya potensi dalam pembangunan atau pembuatan sebuah bunker perlindungan. Nah, dibantu oleh pihak profesional, dia akhirnya membuatlah bunker tersebut dan dia jadikan bisnis. Ya awalnya mungkin niatnya memang untuk berlindung gitu ya, tapi akhirnya ini menjadi sebuah barang mewah yang dalam tanda kutip ya menjadi investasi bagi orang-orang kaya gitu. Oke, kita ke negara selanjutnya. Kita kembali dulu nih ya ke Amerika Serikat, tapi ini bunker yang berbeda di daerah yang berbeda gitu ya. Terletak di South Dakota. Kalau kalian lihat dari gambar ya, ini ada beberapa gundukan-gundukan landscape yang terletak di South Dakota, yang mana gundukan-gundukan ini adalah bentukan daripada bunker militer yang berjumlah ratusan. Ini sengaja diciptakan ya dalam proses untuk komunitas tempat berlindung terbesar di dunia. Dakota Selatan ini merupakan sebuah negara bagian daripada Amerika Serikat. Mereka sengaja menciptakan bunker ini untuk disewakan kepada keluarga-keluarga atau kelompok-kelompok yang ingin menjadikan bunker ini sebagai tempat perlindungan apabila terjadi bencana atau mungkin setelah terjadinya bencana. Biasanya kan kalau udah terjadi bencana tuh takut ada bencana susulan. Nah, banyak orang-orang kaya yang menyewa bunker ini untuk berlindung menghindari bencana susulan. Kebanyakan orang kaya di Amerika Serikat memanfaatkan bunker ini bukan hanya untuk menghindari bencana doang. Bisa jadi mereka juga menghindari perang nuklir. Karena kan negara mereka suka ngerecokin negara lain nih, takutnya ada perang nuklir. Nah, tempat ini langsung dijadikan sebagai tempat perlindungan. Dan bahkan untuk menghindari virus seperti corona, tempat ini juga berguna dan disewakan bagi orang-orang yang benar-benar parno tidak mau terkena virus. Tempat ini disebut dengan Vivo X Point. Diciptakan untuk sebuah komunitas yang mau atau ingin bertahan hidup, dan ini merupakan sebuah tempat bertahan hidup atau bunker terbesar yang terletak di Black Hills, tepat di sebelah kota Edgemont, Amerika Serikat. Pada awalnya lokasi ini dibangun pada tahun 1942 dan di sana terdapat 575 bunker yang terbuat dari beton. Bunker ini pada awalnya dibangun sebagai tempat perlindungan atau tempat menyimpan amunisi para tentara yang disebut dengan benteng igloo.
Sampai akhirnya ini dialihfungsikan karena sebuah perusahaan yang bernama Vivos yang berpusat di California memanfaatkan kembali tempat tersebut menjadi sebuah bunker. Dan luas daripada kompleks tempat bunker ini adalah sebesar 18 mil persegi. Bunker ini apabila tertutup gitu ya, itu dapat menahan ledakan hingga 500.000 pound. Dan bunker-bunker ini terpisah sejauh 122 meter dari berbagai arah. Jadi masing-masing tuh jaraknya renggang-renggang gitu, geng. Di dalam bunker ini dapat menampung 10 hingga 20 orang. Dan berbeda dengan bunker sebelumnya gitu ya, yang dimana bisa bertahan sampai 10 tahun. Nah, di bunker ini dianggap orang bisa bertahan hanya selama 1 tahun di dalam bunker tersebut. Setiap bunker itu memiliki lebar 8 meter. Nah, ini cukup lebar berarti ruangannya. Dan panjangnya sekitar 18,3 meter sampai dengan 24,4 meter. Bagian atapnya melengkung dengan ketinggian mencapai 4 meter. Sementara di dalamnya gitu ya, interiornya itu terserah si penyewa. Kalau dia mau masukin kasur boleh, sofa boleh, apapun, PlayStation, kulkas segala macam, itu sesuai request. Di dalam bunker tersebut terdapat sebuah LED yang dimana ini adalah simulasi jendela. Nah, misalkan ada satu kamera yang diletakkan di atas bunker yang dimana itu akan merekam suasana di luar bunker tersebut, dan TV atau LED tersebut akan menjadi layar di mana si orang ini akan melihat keadaan di luar seperti apa. Misalkan apakah udah malam, apakah ada siang, atau ada yang datang, atau mungkin ada bencana baru gitu ya. Nah, itu dapat dilihat di LED tersebut. Dan orang-orang di dalam bunker ini tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan kekurangan air karena di mana air yang mereka dapat dari dalam bunker ini itu dipompa dari air bawah tanah. Yang dimana akan ditampung di dalam sebuah penampungan air beton baru didistribusikan ke setiap bunker. Jadi ada torennya gitu loh, geng. Dan pihak Vivos itu memastikan keamanan daripada bunker ini selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu dengan menyediakan penjaga yang terlatih dan sistem kamera CCTV. Ini aneh juga sih, sebuah bunker anti kiamat gitu ya pakai penjaga. Terus kalau misalkan kiamat terjadi, penjaganya mati dong. Emang aneh. Terus juga mereka ini menawarkan bunker ini hanya untuk orang-orang kaya yang mampu membeli atau menyewa bunker ini dengan harga 14 miliar rupiah untuk waktu 1 tahun. Gokil ya tuh. Jadi mungkin buat kalian yang takut akan kiamat gitu ya, pengen berlindung, pengen nyoba perlindungan, kalian bisa langsung ke Amerika Serikat nih, udah ada dari perusahaan Vivos. Oke, kita lanjut ke bunker dari negara yang terakhir, yaitu Jerman. Masih dari perusahaan yang sama, bunker yang satu ini bernama Vivos Europa One dan terdapat di negara Jerman. Lokasinya itu tepatnya di Rothenstein. Sama seperti bunker yang lain, bunker ini diklaim bisa menjaga si penghuninya dari bencana alam, perang nuklir, bahkan sampai kiamat sekalipun katanya. Di dalam bunker ini terdapat sebuah pintu baja yang tidak dapat ditembus karena ketebalan cangkangnya itu benar-benar tebal. Dari pintu masuknya aja nih ya, kita belum berbicara dindingnya yang lain. Dari pintu masuknya itu sudah tahan daripada ledakan nuklir dan bahkan sampai ke radiasi nuklir. Fasilitas yang ada di dalam bunker ini cukup mewah, seperti adanya kolam renang, terus juga gym, dan juga teater kayak bioskop gitu. Bunker-bunker ini suasananya itu seperti rumah mewah yang sangat besar, makanya fasilitasnya itu di dalam sangat mewah. Pada awalnya bunker ini merupakan peninggalan pada masa perang dingin. Nah, lagi-lagi ini ternyata digunakan atau dibuat pada zaman perang. Kemudian bunker ini akhirnya dimodifikasi oleh seorang investor kaya raya dikarenakan bunker ini sudah tidak difungsikan, akhirnya dialihfungsikan oleh si investor kaya raya ini. Samar seperti bunker Vivos yang ada di Amerika, bunker satu ini tetap menjaga aman dan nyaman si penghuninya itu selama 1 tahun. Harga yang ditawarkan itu cukup fantastis. Misalkan ya, shelter yang berada di Indiana dengan kapasitas 80 orang. Per orangnya atau per kepalanya itu dipatok harganya sebesar 460 juta rupiah. Gila nggak tuh? Dan untuk anak kecil atau di bawah umur itu dipatok 335 juta rupiah. Gokil kan? Nah, untuk bisa membeli ya para pembeli ini harus mendaftar sebagai member atau sebagai orang yang terdaftar dalam kelompok perlindungan atau kelompok bunker ini. Dalam mendaftar, pihak perusahaan Vivos ini juga akan menyeleksi orang tersebut. Apabila sesuai, maka mereka yang akan menentukan atau memilih shelter mana atau bunker mana yang pantas dan cocok untuk orang
orang tersebut. Percaya nggak percaya nih geng ya, sekarang hanya tersisa beberapa shelter aja karena udah laku, banyak sekali peminatnya. Bukan hanya karena keamanannya doang yang diincer, tapi juga kemewahannya. Makanya banyak orang-orang kaya yang berminat untuk menjadi penghuni di bunker ini. Karena banyaknya fasilitas mewah, maka penghuni ini merasa nyaman. Namun, pihak Vivos dapat memastikan bunker ini adalah bunker teraman karena dibangun memang khusus untuk menghindari senjata-senjata mematikan di era Perang Dingin. Di dalam website resmi mereka, pihak Vivos ini mempromosikan produk bunker ini beserta dengan list atau data-data kemungkinan kiamat yang akan terjadi di Indonesia. Jadi mereka ini sistemnya itu benar-benar kayak memperlihatkan, wah ini bahayanya nih, nanti akan terjadi ini, sambil S3 marketing mempromosikan produk mereka yaitu bunker ini biar bisa tetap laku. Dan mereka juga menyertakan teori-teori konspirasi untuk semakin memperkuat agar orang-orang percaya kalau kiamat sudah dekat dan bumi ini tidak lama lagi. Nah, itu dia tadi geng, 4 negara namun di 5 lokasi, ya kan? Sebenarnya masih banyak lagi negara-negara atau tempat-tempat yang membuat bunker anti kiamat ini. Namun kalau misalkan kita bahas satu persatu kayaknya terlalu panjang. Yang gua bahas adalah bunker-bunker yang memang dijamin sangat kuat dan fasilitasnya yang fantastis serta harganya juga gila gitu. Dari bunker-bunker tadi, menurut kalian kalau kalian punya duit